Halo, ya kembali lagi Halo, ya dengan kami ya dari ya, FPL begini bersama ya. gue Reza Oke, dan dan gue temen gue G ya. ya, admin G Ya, dan admin R. lo Oke, kali ini GRX kita deh, ingin GRX. iya, GRX. Oke, kali ini kita mau bahas biasa ya video mingguan yaitu mengenai Fantasy Premier League Ya, FPL. bener. Yang mana ini adalah yang kita bikin dari awal banget channel ini buat ya tentunya. Dan sekarang udah menentukan ke game week 10. 10 game 10. Ya. Oke, tapi sebelum melanjut ke pembahasan, kita mau ada informasi menarik nih untuk kalian semua, yaitu mengenai MPL Fantasy. Ini gak kalah serunya sama FPL. Nah, kita langsung aja ngeliat ya, apa itu MPL Fantasy. Fantasi. Langsung aja. Oke, sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih info dulu nih ke kalian tentang game MPL Fantasy. Jadi MPL Fantasy ini adalah sebuah game strategi olahraga bola yang membutuhkan skill analisa dan strategi lo dalam hal sepak bola itu sendiri. Nah, sebenarnya game MPL Fantasy itu hampir sama kayak game fantasy football pada umumnya. Cuman ada yang ngebedain nih. Salah satunya adalah di game MPL Fantasy ada berbagai kompetisi yang ada di dunia. Jadi nggak cuma satu kompetisi aja tuh di game ini. Jadi contohnya ada kompetisi Eropa, Inggris, Spanyol, Jerman, Itali, bahkan kompetisi Indonesia juga ada di MPL Fantasy ini. Dan yang ngebedainnya lagi adalah di game MPL Fantasy ini, hadiahnya bisa langsung kalian terima ketika pertandingannya selesai. Jadi cepet banget tuh nerima hadiahnya. Nggak perlu nunggu lama-lama satu musim atau satu turnamen selesai, tapi satu pertandingan selesai aja kalian bisa langsung terima hadiahnya gitu. Nah, makanya nonton bola kalian bakal lebih seru dengan kalian main game MPL Fantasy ini. Dan untuk hadiah yang bisa kalian terima itu namanya berlian kemenangan. Yang satu berlian kemenangannya itu senilai Rp200 dan bisa kalian tukarkan jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, ini nih yang penting nih. Jadi setelah kalian menang, kalian bisa tukar hadiah itu jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Nah, ini gue ambil contoh ya, di minggu ini tuh ada pertandingan Tottenham Hotspur melawan MU di kompetisi Inggris. Jadi ini tuh bertajuk Mega Big Trophy. Hadiahnya juga banyak tuh, puluhan ribu berlian kemenangan. Jadi kalian ikutin aja nih kontes Mega Big Trophy ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal kompetisi Inggris, jadi di MPL Fantasy itu ada kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021. Jadi di kontes spesial ini semua pertandingannya lengkap. Banyak kontes yang biaya masuknya gratis dan hadiahnya ini nih, puluhan ribu berlian kemenangan yang senilai jutaan rupiah kalau kalian jadikan saldo GoPay atau link aja. Nah, makanya nonton bola kalian tuh lebih asik pokoknya sambil kalian susun tim di MPL Fantasy ini. Apalagi kalau kalian menang tuh kalian bisa dapat tadi ya berlian kemenangan yang bisa kalian tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Untuk cara downloadnya, kalian bisa langsung ke web browser handphone kalian. Kalian ketik aja tuh di mpl.id. Nah, gue ulangin ya. Jadi ketiknya tuh mpl.id. Jadi kalian ketik aja linknya. Di situ nanti ada tombol download. Tinggal kalian download dan langsung kalian install deh. Nah, gimana tuh tadi ya? Menarik banget ya apa yang lo bawain, ya, diri lo yang satu lagi tuh. Ya, buncin gue ya. Game Buncin. bunsinnya. Ini kita ada bunsinnya nih si Reja nih. Nah, makanya nanti kita ingin mengadakan biar lebih menarik lagi MPL-nya, kita akan mengadakan kontes sendiri nih yang akan dibawakan oleh MPL Fantasi. Biar kalian makin semangat. Nah, nanti ya infonya akan kita kasih tahu di akhir video. Nah, buat Ya, kalian sekali bener. lagi gue tekenin untuk mau download, jangan lupa masukin kode referral yang ada di deskripsi ya. Karena itu berguna banget buat lo yang baru pemula untuk mencoba MPL Fantasi gitu ya. Nah, sekarang sebelum itu selanjutnya kita langsung bahas aja mengenai Fantasi Football Premier League atau FPL. Langsung aja kali ya. Ya, benar. So, jadi kita review game week sebelumnya ya, yaitu game week 9. Mulai dari tim gue dulu aja deh, karena gue sebenarnya malu banget sih review tim gue nih. Kalau bisa langsung skip aja nih ntar. Tiga pantas Iya, diri langsung di-cut aja ntar. Iya. Pokoknya ya gitulah, gue parah banget, pembelian gagal, yang gue jual malah cetak gol dua-duanya. Antonio sama si siapa namanya? Smith Rowe SR ya. Yang gue beli ampas dua-duanya. Lo beli siapa sih? Beli Havertz sama Tony. Cuman Tony emang buat long term sih. Iya, Tony emang buat jangka panjang karena kan fixturnya oke Brentford. Jadi makanya gue beli itu. Tapi sisanya ya gitulah. Gak untuk long term. Ya, iya sih kalau Lukaku nanti itu bakal panjang nggak sih Lukaku kira-kira? Ya terlepas Cederanya. panjang atau enggak, gue rasa sih
masih aman sih Havertz seharusnya untuk ditempatin, karena kan beberapa kali dia juga suka duet sama si Havertz ya. Iya, Kecuali yang pas Mount kemarin cedera, perubahan skema tuh yang akhirnya mainin 2 striker sama Werner. Nah nanti kalau mereka udah balik dua-duanya, nggak tahu nih apakah nanti bakal balik ke 2 striker atau tetap main sesuai yang formasi terbaiknya, yaitu cuma 1 striker aja tuh, 3-4-3 gitu kan. Ya 3-4-3, tapi terakhir kan emang 3-5-2 ya Lukaku Werner ya. Tapi Terakhir ya karena iya dua-duanya cedera. Tapi Cedera pertandingan banget. selanjutnya panen gol tuh. makanya. 0. Oke, kalau langsung ke tim gue kali ya. Ya, nah ini kan tim lo oke nih, nah baru nih bahas deh. Tim gue sama juga masukin Havertz ya. Memang agak tempting karena Lukaku-nya absen. Ya benar sih, Lukaku Havertz main benar sesuai ekspektasi sebagai OOT, yaitu out of position ya, OOP. Mana dia jadi ujung tombak Chelsea dan menang 7-0. Kalau misalkan kita bisa nerawang masa depan nih, Chelsea bakal 7-0 gitu kan. Tapi kita nggak tahu siapa yang golin. Itu semua orang yang tadinya ragu sama Havertz pasti pada beli Havertz semua gitu kan. Ternyata walaupun 7-0 dia satu-satunya nggak ada kontribusi gitu kan. Nah gue sih nggak masalah ya. Ya gue sih nggak masalah ya karena gue bukan kapten gitu kan. Yang masalah lo yang pada kaptenin gitu kan. Cuman emang gue rada meringis juga. Gue ganti ini dengan Mahrez masuk sebagai pengganti. Tapi ngegolin tuh orang anjir gitu ya. Suka ngegolin pada saat sebagai sub tuh. Lalu pemain satu lagi gue ada Ken yang gue masukin kemarin. Yang menurut gue juga Zong ya. Lawan West Ham sih gue juga nggak mikir terlalu ekspektasi tinggi. Cuman nggak segini juga gitu. Nanti lawan MU gue rasa nih bisa lah hat-trick lagi ya. Kayak Salah sebelumnya. Dan overall pemain gue ya cukup oke sih, dari TAA, James, dan Livramento. Banyak orang yang cadangan Livramento, untung gue pasang. Nah cuman di sini juga ketolong kapten juga ya, 48 Salah. Foden ini pemain gue dari game week lalu ternyata bagus banget, dan Huang. Nah cuman agak disayangkan ini adalah Smith Rowe di sub pertama 13 karena sebelum main ini gue mempertimbangkan 3 pemain yang akan antara di sub, itu antara Livramento, Mbeumo, sama Smith Rowe gitu kan. Nah 3 orang ini cap-cip gue sebenarnya. Gue mikir apa? Gue jadi malah cadangin Smith Rowe gitu karena lawannya si Aston Villa kan terakhir waktu tandang di MU dia malah menang. Gue mikirnya gitu, apalagi Martinez sudah balik. Ternyata dia malah ngebantai gitu kan. Hitungannya Arsenal tuh 3-0, 3-1 jadinya. Ya itulah yang Arsenal gimana? Masa cadangin? Iya lo kan Gunners. Ya takutnya gue masang Arsenal malah jadi bias gitu kan. Maksud gue di musim ini gue menghindari bias-bias itu gitu. Makanya gue coba rasional. Gak rasional juga sih, kayak Mbeumo lawan Leicester di kandang di kandang Leicester juga kayak aneh sih sebenarnya. Gue pikir-pikir ngapain gue milih yang lawan Leicester di kandangnya ketimbang lawan Aston Villa di kandang sendiri gitu kan. Ya udahlah, yang penting poin gue overall juga udah lumayan 116 dikurang 4 tapi ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian fixture ya, fixture to target yang mana ya week 10 ya. Ya week 10 nih yang kita udah lingkarin ya, pertandingan yang sekiranya menarik lah. Menarik benar-benar. Contoh tuh menarik ada secara FPL gitu. Benar, ada Liverpool lawan Brighton ya. Brighton sebenarnya terkenal defense-nya oke ya. Makanya ini kita lihat Liverpool apakah Salah bakal ngelanjutin tren positifnya gitu. Lawan bisa karena di home. Ya karena kemarin lihat aja Brighton sama City kan, example-nya tuh. Iya. Mirip-mirip lah Liverpool sama City ini. Nanti kita akan menunjukkan tim performance, nanti bisa dilihat. Nah, gue bisa cukup pede untuk kaptenin Salah sih. Cuman ya kita lihat dulu ke depannya gitu. Nah, lalu ada Manchester City lawan Crystal Palace juga lumayan oke gitu. Lalu ada juga, nah ini sini ada Southampton sama Watford nih. 2 tim ini sebenarnya rada sulit diprediksi, apalagi Watford ya. Watford tim yang susah banget diprediksi. Kemarin ya, kita nyangka mungkin Everton bahkan bisa clean sheet untuk, ya mereka gak banyak clean sheet kan, maksudnya untuk sekian kalinya bisa clean sheet lagi. Malah kebantai 5 gol gitu kan. Sama mantannya lagi King. Nah, terus di sini ada Leeds sama Norwich juga yang banyak target pemain Leeds ya. Tentunya Rafinha yang sedang drop sekarang
Tapi nanti di akhir kita ada info kalau Rafinha terakhir di press conference, kalau kata si siapa Marcelo Bielsa seharusnya nggak ini ya, nggak Gue ada juga diragukan. nih, masih ada Rapinya nih gue. Benar, gue juga nanti mempertimbangkan pemain Leeds yang lain. Lalu ada Sofila West Ham, ini juga sebenarnya seharusnya nggak gue targetin sih karena susah ditebak ini pertandingan. Lebih ke ini sih ya. MU sama Tottenham seharusnya nih Son bisa hat-trick ya. Harusnya gue lingkarin merah. Kayak salah dong. Iya. Oke, sekarang lanjut ke tim performance ya. Nah, untuk tim performance ini gue jelasin dikit maksud dari diagram ini. Kalau misalkan expected goals conceded per game itu kan ke atas ya. Nah, yang artinya yang semakin tinggi itu yang semakin buruk, ya kan? Karena semakin tinggi nilai XGC-nya, betul kan? Benar-benar. Nah, di sini tuh yang paling atas Norwich sama Newcastle, yang mana kita nggak kaget kan? Dia tuh paling atas nyaris 2 XGC per game. Itu ada apanya? Oke, BTW ini data dari ini ya, dari entusias FPL akun Twitter, dan dia juga berdasarkan di Fantasy Scout member area. Ini kita ngambil gratisan. Lalu ada Leeds yang musim ini juga SGC-nya cukup tinggi karena kita tahu Leeds tinggal back-back pilarnya atau back-back utamanya gitu kan, makanya dia tidak seperti biasanya. Terus juga dari segi menyerang SGC-nya tinggi seperti musim lalu tim menyerang. Tapi kita bahas SGC dulu, itu ada Burnley, ada Watford, Tottenham bahkan, dan Arsenal, MU, Leicester. Nah ini yang di garis horizontal itu adalah rata-ratanya. Jadi yang di atas garis horizontal itu dia yang di atas rata-rata untuk SGC. Buruk lah ya, sedangkan lah ya. Ya, sedangkan yang bawahnya itu tuh kayak yang ya lumayan bagus lah kalau misalkan di bawah rata-rata kan, kayak ada Aston Villa dan mengejutkannya Southampton. Dan lanjut untuk urusan tim performance XG per game. Nah kita lihat paling ujung itu ada Liverpool, Manchester City. Nah dua ini tuh udah kayak balapan kuda ya, maksudnya kayak Barca Madrid dulu tuh kayak jauh banget tuh sama gapnya yang ketiga yaitu West Ham sama Chelsea. Padahal Chelsea juga baru nyetak gol 7 juga, dia masih peringkat segitu ya, maksudnya nggak lumayan bagus lah. Nah kita perhatiin coba yang underperform ya, di sini ada Arsenal yang nyaris di atas nyaris melewati batas rata-rata. Ini berarti garisnya yang ini ya, vertikal. Ada Leicester, ada Aston Villa, Brighton, dan Crystal Palace. Terus sononya lagi juga lebih banyak lagi tuh. Ada Tottenham juga nih yang jadi catatan. Memang musim ini dia tuh seret gol banget ya. Yang kita bahas di video sebelumnya tuh kayak memang si Tottenham ini ada lacks of creativity dari midfieldnya. Iya, kurangan playmaker lah ya. Iya, sejauh ini untuk tim performance makanya kalian bisa targetin ya, misalkan melawan tim Norwich auto captain bisa aja. Nah, nanti siapa asetnya? Pertanyaannya gitu. Lalu lawan Newcastle makanan banget nih buat aset Chelsea gitu kan. Nah, gue masih keep in faith lah sama si siapa namanya? Havertz. Nah, lalu dilema selanjutnya ini adalah bukan dilema sih, ini ada matrix, ada clean sheet odds, yaitu adalah probabilitas clean sheet ya, yang juga ditulis oleh bukan ini sama FPL Fraser. Nah, di sini ditulis kasih matrix probabilitas clean sheet sampai 6 game week ke depan. Nah, ini tentu hitung-hitungan para expert ya, tentu nggak mutlak juga. Ini juga kayaknya akurasinya juga nggak terlalu, karena ya namanya bola gitu kan, emang dia peramal masa depan kan. Dan cuman make sense gitu kan. Kita lihat di sini Man City, Chelsea, Liverpool itu adalah 3 tim yang masih favorit untuk ditargetkan menjadi aset kita untuk 6 game week ke depan itu kan. Iya. Karena dilihat dari probabilitasnya, kalau di sini sih mereka hijau semua, yang artinya di atas rata-rata. Paling kayak ada catatan di sini City di game week 11-nya kayak 39 karena game week 11 itu dilawan MU contohnya gitu kan. Nah, lalu kalau Chelsea kita tahu kan sono kan masih hijau-hijau, masih enak. Oke, dan perlu diperhatiin paling yang di bawah-bawah itu ya, yang kayak Norwich, Watford ya. Sama Everton yang mengejutkan ya. Makanya yang kalian yang masih punya Lucas Digne itu ada ya.
Coba ganti Coba beda. Iya, mencoba beda. Mending ganti Livramento deh tuh. Benar. Karena Livramento ya masih decent lah di atas dia. Cuman ya memang Southampton. Dan tadi kalau lihat dari tim performance dia masih di atas rata-rata kan. Maksudnya benar. SGC-nya masih di bawah rata-rata. Maksudnya secara masih good lah ya. Ya. Dan Livramento kan juga wingback. Maksud gua kan konteksnya di sini Digne juga sesama wingback ya. Kalau kita lihat ini putih banget sih. Kayak aduh, ini hindarin dulu untuk kalian yang masih punya. Nanti bisa kalian ganti ke pemain yang di atas ini gitu loh. Brighton, Wolves, dan bahkan bisa ke Brentford itu juga decent. Meskipun Brentford nanti kehilangan Raya ya selama 4 bulan kemungkinan. Nanti kita ada newsnya. Penting banget sih itu ya. Iya pastilah krusial banget itu. Seperti Sheffield waktu kehilangan si ini aja. Henderson. Gantinya ya. Ramsdale. Iya sih. Maksudnya kan juga udah beda banget ya. Ramsdale juga. Ya itu tadi ya. Clean sheet matrix deh ya. Yang dari FPL Fraser ya. Ya. Sumbernya. Next ini kita ada duet antara Tony dan si Mbeumo. Ini dipertanyakan ya ketika ya menurut gue kurang fair kalau misalkan dijudge ketika melawan Leicester kemarin karena memang lawannya Leicester terus juga mereka bermain tandang gitu kan. Memang sejatinya kan di atas kertas harusnya Leicester yang menang tapi memang menang kan Leicester cuman maksudnya antara kedua pemain ini tuh nggak ada return sama sekali. Nah ada isu Mbeumo bakal absen di next game week karena cederanya di kemarin ya. Cuman ada update-nya kalau dari pelatihnya bilang Mbeumo ini memang ada cedera itu kan dan dia nggak mau ngambil resiko, makanya nanti di Carabao Cup nanti ini Carabao Cup baru main 1 match ya, maksudnya malam satu hari ya, 1 hari bakal ada lagi match. Ya itu tadi kita udah tahu Chelsea lolos, Arsenal lolos 2-0. Terus sama satu lagi yang 2 tim dari Championship gue nggak tahu ke Sunderland ya. Nah nanti malam nih ada Brentford, terus ada besok masih ini sih yang pasti di Carabao untuk diistirahatkan. Nah yang menarik nanti pertanyaannya kalau Mbeumo nggak ada tuh si Tony gimana gitu. Yang punya Tony gimana? Apakah aman tetap keep gitu? Ya pertanyaan apakah bakal tambah gacor apa malah jadi melempem gitu kan. Semoga ya tambah gacor sih. Gue ada Tony soalnya. Sih benar, gue gak ada. Cuman ya banyak orang juga punya gitu kan. Kalau gue lihat di sini Tony itu lebih ke provider ya. Udah kayak ini ya. Udah kayak untuk provide assist gitu. Kelihatan di sini chance create yang dia bikin untuk Mbeumo gitu. Justru Mbeumo memang di sini yang terlihat dilayani sama si Tony. Dan sedangkan sebaliknya Mbeumo ke Tony itu nggak segitunya gitu, karena Mbeumo sekarang kayak lebih ke target and pass gitu dan dia harus yang menyelesaikan finishing gitu, yang harus menjadi finisher. Dan Tony ini dan Mbeumo keduanya memang sering bantu pertahanan, pemain yang striker yang dibutuhkan lah sama Liga Inggris. Tapi kan kita dari segi FPL yang dibutuhkan gol sama assist gitu ya. Jadi gue lihat kalau kalian punya bench yang lebih bagus, sebenarnya nggak masalah juga sih masang Tony sih kalau misalkan Mbeumo ini absen ya. Iya benar. Ya. Yang ditakutkan itu mungkin gue lebih ke back-nya sih, karena Pinnock cuman masih nggak tahu juga absen atau enggak, cuman isunya dia juga cedera. Dan yang parah sih si Rayanya ini gitu loh. Jadi kemungkinan yang bakal absen panjang ya si Raya itu. Iya, karena lawannya Burnley sebenarnya nggak masalah sih, nggak usah dipusingin sih. Tapi ngeliat kemarin Burnley juga mengagetkan bisa 2 gol gitu kan, oleh Maxwell Cornet. Makanya gue rasa susah banget ditebak memang kalau di kompetisi Inggris ini. Kompetisi Inggris gue berasa di restrik. Bebas aja gue ngomong. Oke, itu tadi ya dari duo Brentford yang di awal musim bakal digadang-gadang jadi ini katanya masih minim sih ininya ya kontribusinya untuk Brentford. Iya. Nah ini ada chip diferensial atau bisa dibilang sih target
transfer plan gue ya. Nah, kenapa gue bilang gue ada planning untuk menjual Adam Armstrong, pemain gue yang harganya 6, yang ternyata sekarang cuman substitute aja. Kayaknya udah nggak masuk skemanya si pelatihnya nih, kemungkinan lebih ke Broja. Cuman Broja kemarin ada sedikit goyang, cedera, tapi gue cek lagi sekarang udah nggak ada flapnya. Seharusnya bisa turun, entah itu, pokoknya kemungkinan turun. Mungkin dari starter juga bisa. Nah, tapi yang bikin gue tempting mengganti si Armstrong ini ke Rodrigo. Oh iya, Rodrigo dari Leeds ya. Ya, karena fixture Leeds lagi oke dan masih merah dan masih nggak tahu kapan balik, dan masih aji mumpung juga sih. Gue ngerinya nih si Armstrong turun. Gue udah ngecek di Football Fantasy Fix, kayaknya udah 66% mau turun, sedangkan Rodrigo ini masih jauh mau naik, sekitar masih 12%-an. Nah, gue ngerinya soalnya kalau gue jual sekarang itu harganya pas banget gitu. Jadi dari 6, ini kan harganya 63 ya, dan gue di bank ada 0,3, jadi kayak klop gitu. Kalau gue ngambilnya cepat-cepat sekarang si Rodrigo. Cuman gue masih bimbang antara dia sama Broja sebenarnya. Gue nyari yang murah-murah. Nah, Broja kemungkinan bakal naik karena memang dia 2 kali start, 2 kali nyetak gol. Dia memang yang dibutuhkan si Southampton banget kalau dibandingin si Armstrong. Armstrong itu lebih ke tipe sprinter, dan Broja ini lebih ke finisher. Dia udah kayak Giroud gitu, cuman lebih lincah lah karena dia masih muda. Nah, makanya kayak ngeboost duit gue banget nanti ya kalau gue beli Broja. Cuman gue pengen si Rodrigo gitu, karena lawan Norwich gitu, siapa lagi gitu kan. Ditambah Rodrigo yang ngambil penalti. Kemarin dia ngambil penalti dari siapa? Oh iya benar. Akhir ya. Jika lawan nih sebelahnya nih Wang Hichan. Buat kalian yang mau beli silakan beli nih Wang Hichan nih. Apa sih namanya, orang yang pas pada posisi tepat gitu maksudnya. The right man in the right place kalau kata orang nih. Tapi dia juga cukup eksentrik menurut gue. Maksudnya kalau main samping dia juga ada move yang cukup lihai gitu loh. Gue suka nih si Wang Hichan. Asal ya kayaknya udah nggak ada isu dia bakal dirotasi macam-macam sih ya. Sejauh ini dia selalu main. Paling lebih ke Jimenez-nya sih. Ya benar. Oke, ya. Terus ada satu lagi sih dia itu yang striker murah, King kalau menurut gue. Oh, King. Karena apalagi Dennis kalau soalnya cedera ya Dennis. Terakhir itu. King justru gue sedikit masukin ke avoid sebenarnya ya, karena lo mention King. Kenapa? Karena King dilihat fixture-nya itu jauh banget, parah. Iya sih fixture-nya. Merah-merah. Cuman kalau nanti lawan Southampton masih oke lah lawan Southampton. Iya. Karena kalau ngambil King mungkin ya 1 game week target ini doang lawan Southampton. Iya. Next-nya tuh dia udah merah-merah. Oh iya ya, benar. Memang walaupun striker, tapi kan tetap aja dia timnya Watford gitu kan. Dan masih mempertanyakan juga sih dia bakal kayak konsisten atau enggak gitu kan. Karena justru sebelumnya dia belum main 0, tiba-tiba main langsung 3 gol gitu kan. Ya gue ngeliat gol-golnya juga gol-gol naluri striker banget sih. Emang kayak seharusnya dia bakal jadi, kan ini kan pelatihnya baru ya. Jadi kemungkinan ya memang dia yang bakal jadikan masih meracik formula. Kalau udah ketemu kayak gini bisa jadi King yang pasti kayak ini lebih di sentrisan ke dia ketimbang waktu sebelumnya lebih ke Sar gitu kan. Iya. Nah ya, bisa jadi sih King, cuman ya itu lagi balik takutnya masih belum konsisten. Apalagi juga King. King kayaknya 5 komaan dah. Dan tapi lebih murah Broja berarti. Ya gue ada Livramento juga, gue nanti takutnya kayak mengharapkan dia. Oh iya benar. Kayaknya bakal gue pasang Livramento nanti di squad. Gue lihat cek bentar. Oh belum sih. Tapi kemungkinan bakal gue pasang sih Livramento ini. Jadi itu ya pemain best chip diferensial sebenarnya banyak ya. Cuma kita bahas yang kita highlight top aja gitu. Ya, top 3. Sisanya kita ini apa namanya di fits. Lalu ini ada pemain menarik menurut gue ya, yang banyak para pemain FPL, khususnya pemain FPL yang garis keras, menghindari pemain-pemain macam kayak gini gitu loh. Karena banyak banget di Twitter gue nemu kayak yang beli gini tuh ditanya tuh FPL casual gitu kan.
Ya kayak misalkan let's say si FPL Mate kayak pernah ngomong kayak ini pemain FPL casual kayak pede banget ngambil pemain kayak Kovacic lah, terus si siapa namanya Bernardo maksudnya. Iya maksudnya yang secara sering posisi. rotasi. Ya pertama Bernardo sering sebenarnya rotasi. lebih attack sekarang posisinya lebih menyerang sih sebenarnya Bernardo ya. Iya dia Dia kayak sering ya, rotasi. ya kayak kita lihat David Silva aja sih. Nah cuman Bernardo justru kayaknya dia bakal ini nih apa namanya kalau dari kemarin-kemarin ya apa konsistensi menit bermainnya kayaknya membaik gitu. Justru KDB ini yang agak mengkhawatirkan ya. Tahu sendiri lah Pep Roulette deh. Iya. Cuman memang nggak jadi jaminan sih. Nggak bakal ketebak ya kalau City ini aset-aset City. Dia 4, 5 tuh dia selalu starter seenggaknya sampai match. Dia selalu starter sampai dari game week 2. Bernardo ini nih. Makanya ini bisa balik nih yang waktu City juara. Kan sebelumnya kan Chelsea tuh. Maksudnya kan sebelumnya kan Liverpool. Yang sebelum Liverpool kan si siapa namanya? Manchester City. Nah, itu kan yang jadi man of the match si Bernardo Silva yang mana si De Bruyne tuh kebanyakan cedera. Nah, kemungkinan tuh balik tuh kayak waktu kemarin tuh si Bernardonya. Nah, sedangkan kalau di sini yang mengejutkan sih Kovacic ya. Ini kayak diam-diam ngelunjak gitu kan kayak kita yang pemain FPL yang kayak serius gitu kan kayak Kovacic gitu kan paling ya DMF lah. Iya, posisinya tuh kayak bukan posisi yang maksudnya ya memang kalau dilihat iya, bukan aset FPL lah gitu, bukan inilah. Cuman ya kontribusi terus Kovacic assist kan. Kemarin underlying statistiknya juga bagus dia. Kemarin bahkan yang chance create terbanyak. Mungkin dia yang kayak model Fabregas waktu zaman Conte gitu kan. Bisa ini lagi. Begitu juga si Tielemans nih udah mulai naik lagi. Kita kan paling ya sebanter-banternya midfield paling ke Madison gitu ya. Nah, Tielemans juga udah di sini Kovacic ya, kedua Tielemans baru Bernardo. Ini pemain yang bisa dibilang adalah pemain yang skeptical gitu ya, maksudnya kita kayak skeptis banget mau ngambil kayak kita tahu ini bukan posisi yang bagus gitu, tapi memang ada beberapa yang ngambil set piece seperti Tielemans. Terus juga kita kan kayak lebih memperinikan pemain yang kalau nggak winger yang OP gitu kan. Nah jadi tuh kayak kemungkinan bisa sih kita ambil satu aja gitu sebagai contoh. Nah contohnya sebenarnya kayak ISR. Nah ISR kita ambil karena murah aja gitu kan. Ternyata ISR juga lumayan, dia pemain hybrid, dia CAM tapi dia juga bisa bermain sebagai winger, buat winger lagi. Makanya di sini dengan harga segini seharusnya kita bisa kayak dapetin si Rafinha gitu-gitulah. Nah makanya apakah kalian mempertimbangkan mereka atau bahkan udah dapet gitu kan, nggak tahu. Kalau gue sih kemungkinan bisa untuk Kovacic ya, karena yang paling murah dan juga yang kayak paling aman dari segi menit bermain ya dari Chelsea gitu. Ditambah slot Chelsea gue kayaknya nggak perlu banyak-banyak banget. Iya benar. Ditambah Kante masih cedera ya kalau nggak salah ya. Apa udah sembuh sih Kante? Belum. Udah sih cuman kayak belum fit. Nah makanya di sini kayaknya kalau misalkan Kante udah fit pun kemungkinan malah sama Kante gitu ya, nggak tahu juga. Iya kan mungkin, ada Jorginho Kovacic. Kante bisa juga sih pakai yang 5-3-2 itu kan. Iya benar 5-3-2. Iya. Oke, sekarang itu pemain yang ini ya, apa yang kita pertimbangkan gitu. Oke, sekarang lanjut ke news ya. Ini news seperti biasa segmen kita nih. Sebenarnya bisa kalian baca, paling kalian udah tahu. Tadi yang kita bilang Raya itu udah dikonfirm ya, bakal absen 4 bulan. Cuman gue nggak tahu, gue belum cek di aplikasinya dia udah merah atau belum. Jadi buat kalian yang punya defender Brentford mungkin bisa jadi ini ya, bisa jadi apa namanya pertimbangan gitu. Apakah nanti bakal tetap sebagus sekarang atau gimana? Bisa nanti jadi example ketika lawan Burnley nanti dilihat kalau misalkan Raya penggantinya bakal sebagus Raya atau enggak. Ditambah beberapa si Pinok kan juga kayak jatuh, kenok. Terus juga ya kita lihat sampai sejauh mana bensin si Brentford ini terus melaju gitu. Lalu selanjutnya ada apa Kon ya?
Ya, Piala Ya. Afrika ya. Nah, ini kenapa penting? Karena sebenarnya ini minor sih. Di game week 20 kemungkinan ada AFCON gitu. Maksudnya AFCON ini bakal kalau misalkan jadi. Nah, iya. Dan beberapa akun tuh udah kayak ngerilis pemain-pemain mana aja di setiap klub yang kemungkinan bakal absen gitu kan. Jadi ya basically pemain Afrika gitu kan. Tapi kan nggak semua gitu kan. Ada yang negaranya nggak lolos, terus ada juga yang nggak di timnas. Nah cuman yang kita tahu kan kayak si Salah, Mane gitu kan. Yang paling dirugiin tuh kayak gitu-gitu tuh. Nah itu kan jadi kayak bakal semacam transfer besar-besaran nantinya gitu kan. Kita kan nggak mau kayak Salah. Kalau gue sih tetap gue bench gitu karena efeknya pasti bakal gede banget. Nah maksudnya ini buat kalian yang mau permanen kapten Salah kemungkinan bakal aman karena AFCON itu kemungkinan bisa di cancel gitu ya. Karena itu dari pihak tuan rumahnya infrastrukturnya kalau gue baca-baca ya kayaknya kurang gitu atau gimana. Bisa jadi sih di cancel gitu atau di postpone lah gitu. Jadi ini baru sekedar news sih. Jadi kemungkinan ya lumayan buat tapi ini masih jauh sih. Kalaupun jadi juga masih jauh. Jadi ya 10 game week lagi. Iya. Yeah, Oke, itu aja Pak Ide ya. Ya. Oke, jadi itu untuk transfer plan tadi kemungkinan gue bakal mendatangkan si Rodrigo ya. Kalau lo? Kalau gue kayaknya sama sih, gue gak mau ganti Lukaku, kemarin kan belum sempat ganti tuh. Sama gue mau beli Reece James kayaknya. Wah, kenapa Reece James? Kenapa nggak Chilwell aja? Chilwell kayaknya lebih aman. Kemarin nggak main di Carabao, maksudnya nggak starter. Pokoknya back Chelsea gue nanti gue cek lagi. Iya. Dan gue juga kemungkinan itu atau enggak transfer ya. Safe transfer gitu. Jadi nanti gue pakai di next game week 2 free transfer. Biasanya 3 gitu jadi -4. Cuman nggak tahu. Oke, jadi itu sementara dari kita ya soal update game week ini. Nah, gue doain semoga menuju top 10K ya. Nah, mantap. Ntar gue nyusul deh, gue nyusul. Ya, nggak mungkin skip gue pasti makin turun nih lo aneh-aneh ya bisa. Ya deh. Oke, jadi tunggu ntar ini lagi ngomongin soal itu. Jadi tutup. Oke, sekarang kita tutup aja video ya. Semoga kalian cukup mengikuti apa yang kita iniin ya. Semoga relate. Terus juga jangan lupa buat kalian yang mau ditanyakan seperti biasa di kolom komen atau juga di Instagram. Oke, kita akhiri video. Sampai jumpa di the next one. See you. Oke, see you. Yuk. Coba zoom lagi yuk.